Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diki Rizali. Dan hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang bagaimana sebuah rumah sakit daerah menghadapi tantangan besar dalam pelayanannya. Dan juga bagaimana kita bisa menawarkan solusi yang tepat untuk memperbaikinya. Kisah ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, rumah sakit dengan rujukan terbesar di Kalimantan Timur, yang dalam 2 tahun terakhir menghadapi berbagai persoalan serius dalam pelayanan publik. Masalah utama: tantangan pelayanan publik di RSUD. Seorang bayi berusia 6 bulan meninggal setelah diduga terlambat ditangani di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah AWS Samarinda. Kasus ini menjadi sorotan publik, bahkan membuat DPRD dan pemerintah provinsi turun tangan melakukan evaluasi. RSUD AWS menghadapi tantangan serius dalam pelayanan publik, seperti antrean yang panjang, keterbatasan tempat tidur, kurangnya dokter spesialis, data ketersediaan kamar yang tidak akurat, prosedur triase yang kurang optimal, kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap layanan rumah sakit ini. Dari sisi manajemen, sistem informasi yang kurang terintegrasi membuat pengelolaan pasien tidak efisien dan sering menimbulkan kebingungan. Selanjutnya, kita masuk ke dasar teori pendukung analisis. Berdasarkan teori-teori tersebut, permasalahan di RSUD Abdul Wahab Syahrani tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga terkait dengan tata kelola pelayanan publik. Apa saja dasar teori-teori tersebut? Yang pertama, berdasarkan pandangan Dwianto tahun 2018, pelayanan publik yang berkualitas harus mengedepankan aspek responsivitas, akuntabilitas, efisiensi, serta keadilan. Yang kedua, Osborne dan Gabler tahun 1992 dalam konsep reinventing government menegaskan bahwa lembaga publik harus mampu berinovasi, fokus pada hasil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menurut regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, seluruh instansi pemerintah termasuk rumah sakit diharuskan memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Masuk ke solusi inovatif pelayanan publik. Berdasarkan kajian dan teori yang ada, terdapat beberapa solusi praktis dan dapat segera diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD AWS. Yang pertama, implementasi sistem Smart Hospital atau digitalisasi pelayanan. Apa saja? Monitoring secara antrean real time, ketersediaan kamar yang akurat, penggunaan rekam medis elektronik, aplikasi pendaftaran online seperti AWS Care Online. Penerapan digitalisasi ini diharapkan dapat meminimalkan antrean panjang, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses pelayanan. Yang kedua, ada reformasi manajemen sumber daya manusia. Apa saja? Penambahan dokter spesialis, peningkatan pelatihan triase di IGD, dan penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan profesionalisme tenaga medis. Dan yang ketiga, pembentukan forum komunikasi pelayanan kesehatan daerah. Forum yang melibatkan beberapa pihak seperti ini ada DPRD, Dinas Kesehatan, manajemen rumah sakit, dan masyarakat umum. Tujuannya, forum ini adalah memperkuat partisipasi publik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Selanjutnya masuk ke dampak positif dan solusi.
Jika solusi-solusi tersebut dijalankan, dampak positif yang dihasilkan akan sangat signifikan. Antara lain, 1. Pelayanan lebih cepat dan akurat. Digitalisasi membantu meminimalkan kesalahan data dan mempercepat proses layanan, khususnya di instalasi gawat darurat. Yang kedua, ada transparansi pelayanan meningkat. Masyarakat dapat mengakses informasi antrean ketersediaan kamar dan jadwal dokter secara langsung tanpa perlu datang ke rumah sakit. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat kembali terbangun. Dengan meningkatnya mutu layanan, masyarakat merasa lebih aman dan percaya untuk kembali memanfaatkan layanan rumah sakit daerah. Yang keempat, ada efisiensi sistem kesehatan tingkat daerah meningkat. Dengan pengelolaan data ini dan sumber daya manusia yang efektif, RSUD akan lebih siap menghadapi beban rujukan dari wilayah sekitarnya. Yang terakhir, ada profesionalitas tenaga medis meningkat. Dengan melalui pelatihan dan pemberian insentif yang tepat, performa tenaga medis menjadi lebih optimal. Solusi ini tidak hanya memperbaiki aspek teknis, tetapi juga membentuk budaya kerja baru yang transparan, berorientasi pada hasil, dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Ya, itulah cerita mengenai permasalahan dan solusi pelayanan publik pada RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda. Dengan kerja keras, inovasi, dan komitmen seluruh pihak, kita bisa menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, manusiawi, dan terpercaya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.